Halo, kami dari kelompok prediksi hujan esok hari di Australia dengan algoritma back propagation. Saya Ivana Loreta Mukti dengan NIM 131. Saya berfilm Timurin dengan NIM akhir 150. Saya Jordi Gabriel Firmanda dengan NIM akhir 134. Ya, di sini ada rumusan masalah. Jadi, cuaca merupakan fenomena alam yang berdampak langsung pada pertanian, transportasi, pariwisata, dan juga manajemen bencana. Nah, prediksi hujan yang akurat ini memiliki nilai strategis dan ekonomi yang tinggi. Namun, cuaca itu bersifat kompleks dan juga non-linear, sehingga metode statik sederhana itu sering tidak memadai. Nah, masalah mendasar dalam penelitian ini dirumuskan sebagai, dapatkah model CSTMLP dengan back propagation memprediksi secara akurat apakah besok akan terjadi hujan di Australia berdasarkan data cuaca hari ini dan konfigurasi arsitektur serta metode training manakah yang paling optimal. Nah, tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah satu, membangun model CSTMLP dengan backpropagation untuk mengklasifikasikan rain tomorrow dengan akurasi lebih dari 80%. Dua, melakukan reprocessing sistematis, penanganan missing value, encoding kategorik, dan normalisasi max. Yang ketiga, menemukan konfigurasi arsitektur optimal melalui eksperimen variasi neuron dan juga model training. Yang keempat, mengevaluasi model menggunakan akurasi, precision, recall, Ekman Score dan juga confusion metric pada data testing. Dan yang kelima, mengidentifikasi fitur cuaca yang paling berkontribusi dalam prediksi hujan. Lalu, kegunaan dan manfaat bagi masyarakat. Satu, petani dapat merencanakan jadwal panen, irigasi, dan pemupukan lebih tepat berdasarkan prediksi hujan. Otoritas transportasi penerbangan dapat mengambil tindakan preventif lebih awal untuk mengantisipasi cuaca buruk. Intensi penanggulangan bencana dapat memanfaatkan prediksi untuk mitigasi risiko banjir dan juga tanah longsor. Dan untuk masyarakat umum dapat merencanakan aktivitas harian dengan lebih baik. Lalu untuk perkembangan ilmu pengetahuan, yang pertama, mendemonstrasikan penerapan propagation pada dataset tabula skala besar lebih dari 140 sampel di domain meteorologi, perbandingan empiris tiga metode, dan juga metodologi yang dapat digunakan diadaptasi untuk dataset wilayah di wilayah lain. Selanjutnya, ya, ada dataset Witherhouse. Di sini ada sumbernya kita dari Bureau Meteorology of Australia tahun 2007 sampai 2017. Nah, dataset ini memiliki tantangan klasifikasi natural berubah ketidakseimbangan kelas 77,6% non-rain berbanding 22,4% rain. Nah, data ini dibagi secara stratified menjadi 2/3 data pelatihan, 94.795 observasi, dan juga sepertiga data pengujian, yaitu 43.395 observasi. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan preprocessing. Jadi untuk proyek kali ini tahapan preprocessing yang kami lakukan yang pertama ada drop missing values, di mana di sini 4 fitur dengan persentase missing di atas 40%, evaporation, sunshine, cloud 9 AM, dan cloud 9 3 PM. Dan baris target kosong dihapus untuk menjaga keandalan matriks data. Kemudian ada label encoding di sini. Di label encoding 5 fitur kategorikal seperti location dan arah angin dikonversi menjadi nilai skalar numerik agar dapat diproses oleh MLP. Kemudian yang ketiga ada imputasi median, sisa nilai yang hilang pada 17 fitur numerik diisi menggunakan nilai median guna menjaga distribusi data terhadap pencilan atau outliers. Kemudian yang terakhir ada min-max scaling yang dimana seluruh fitur input dinormalisasi dalam rentang interval 0,1 dan kemudian scaling wajib dilakukan agar fungsi aktivasi tidak jenuh dan gradien descent dapat konvergen. Lanjut. Nah, untuk arsitektur model optimal yang kami buat di sini, struktur multiplayer perceptron hasilnya memiliki 11 skenario menobatkan arsitektur 3 hidden layer sebagai fondasi JST terbaik, yang dimana input layer berjumlah 17 neuron, hidden layer ada 64, 32, dan 16 neuron, kemudian
menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Kemudian output layer satu neuron dengan fungsi sigmoid. Kemudian metode training solver LBFGS. Kemudian learning rate yang digunakan 0,001 konvergen di 500 iterasi. Selanjutnya ada hasil dan analisis. Lanjut. Nah, untuk hasil dan analisis yang pertama di sini ada eksperimen variasi solver yang dimana di sini yang tertinggi adalah LBFG BFGS plus ReLU di sini diperoleh 84,56%. Kemudian ada Adam plus sigmoid diperoleh 84,36%. Kemudian ada SGD plus ReLU diperoleh 84,34%. Kemudian yang terakhir ada SGD plus sigmoid yang dimana di sini turun cukup jauh di angka 77,58%. Jadi di sini penggunaan solver L, BFGS dan Adam memberikan lonjakan performa hampir 7% dibandingkan metode SGD yang klasik. LBFGS mengungguli karena kemampuannya mengakselerasi orde kedua aproksimasi Hessian. Ya, lalu di sini ada untuk bagian valuasi final yang dimana itu ada akurasi dan distribusi kelas. Nah, yang dimana itu yang hasil yang kita dapatkan generasi yang baiknya dilatih pada keseluruhan full training data. Model itu mencetak akurasi testing sebesar 84,83%, yang dimana trainingnya itu 84,80%, yang dimana memvalidasi ketiadaan indikasi overfitting. Nah, meskipun klasifikasi mencapai AUC tinggi, yaitu 0,087-0,1, terdapat asimetri pada deteksi. Nah, model ini sangat baik memprediksi no rain dengan recall score-nya itu 0,95. Namun kurang tajam di kelas rain yang dimana recall-nya itu hanya mencapai 0,50 saja. Nah, ini adalah akibat dominasi kelas mayoritas pada data latih. Yang bisa lihat teman-teman juga lihat di visual sebelah kanannya ini ada conversion matrix yang dimana mode optimalnya yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh teman saya juga untuk arsitektur yang dipakai pada hidden layer-nya itu ada 64, 32, dan 16. Yang dimana kita pakai solvernya itu LBFGS sama ReLU. Nah, yang dimana training set di sini akurasinya itu 84 dan 80. Yang bisa lihat Noren itu datanya itu sampai bisa dilihat di visual juga. Nah, itu datanya sangat banyak sekali untuk bagian aktual dan prediksinya. Lalu untuk testingnya itu Noren juga sebagai mayoritas data yang paling banyak pada eh, aktual dan prediksi yang bisa di mana juga bisa menyimpulkan pada hasil yang di bagian kiri yang sudah saya bacakan tadi. Nah, lalu kepentingan fitur atau fitur importance. Nah, sinyal meteorologis utama besar rata-rata magnitudo bobot pada first hidden layer itu mengungkapkan parameter apa yang membantu JST memprediksi cuaca. Nah, ada tiga indikator dominan seperti teman-teman bisa lihat di sebelah kanan yang di visualnya, di mana itu ada pertama itu untuk pressure 3 pm yang dimana tekanan udara, lalu ada rain today yang dimana akan hujan hari ini, lalu ada humidity 3 pm atau kelembapan pada jam 3 malam. Nah, lalu logika jaringan saraf ini terbukti bahwa mereplikasi kaidah fisika dunia cuaca dunia nyata itu dengan sangat baik. Bisa lihat juga pada visual di sebelah kanan yang dimana untuk rata-rata bobotnya itu pressure 3 pm itu sampai menyentuh 0,30, yang dimana nanti untuk median rata-rata dari semua data ini itu 0,213. Nah, lalu keterbatasan dan peluang ekspansi. Nah, yang pertama itu ada imbalance data. Yang pertama tadi saya juga sudah jelaskan itu imbalance datanya karena Noren itu lebih banyak, recall hujan yang rendah dipicu oleh bias kelas mayoritas 77% itu Noren. Nah, implementasi smooth atau fungsi pengurutan kelasnya yaitu kelas weighting dianjurkan pada riset lanjutan. Nah, lalu yang kedua itu ada aspek temporal yang dimana sistem MLP feed forward mengabaikan konteks deret waktu antar hari yang dimana algoritma JST rekursi seperti long short term
memori atau LSTM mungkin lebih tangguh. Nah, yang ketiga itu ada kehilangan sinyal, yang dimana penghapusan paksa atribut seperti jumlah awan karena kekosongan data atau missing value, lalu ada mengeliminasi petunjuk penting curah hujan. Nah, imputasi berbasis machine learning, yang dimana example-nya itu KNN dapat dieksplorasi lagi, lebih lanjut lagi. Nah, kesimpulannya, dengan akurasi stabil sebesar 84,83, algoritma backpropagation yang dimana kita pakainya LBFGS plus dengan ReLU, secara handal membuktikan kelayakannya untuk bertransformasi menjadi tulang punggung untuk prediksi meteorologis masa depan. Nah, mungkin itu saja dari kita. Sekian dan terima kasih.